Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan CPNS BRIN. Perkenalkan, nama saya Ardi Septian, peserta Latsar CPNS BRIN Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan diskusi ringan dengan rekan-rekan saya dengan tujuan untuk sharing pengalaman terkait dengan pengaplikasian bela negara di berbagai sektor profesi. Nah, narasumber kita kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Itu saya kedatangan rekan-rekan saya. Sebenarnya mereka itu adalah sahabat baik ya. Sudah belasan tahun kita kenal, belasan tahun ya. Sudah kenal lama gitu. Dan masih keep in touch sampai sekarang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya ini yang mau diganggu waktunya sebentar, sekedar sharing-sharing pengalaman bela negara. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ardi. Waalaikumsalam. Gak usah Waalaikumsalam. Bapak. Waalaikumsalam. Gak usah Bapak. Oke, ya. Kenapa? Sebenarnya sebelum saya kenalkan, jadi sebenarnya saya mengundang 5 rekan saya, cuman ada 1 orang yang berhalangan hadir, jadi kita lanjut saja. Yang pertama ini saya perkenalkan mungkin dari yang atas dulu nih screen-nya. Halo, Aul, apa kabar Aul? Alhamdulillah baik. Ya, Aul ini merupakan rekan saya yang berprofesi di bidang pendidikan ya. Aul ini merupakan salah satu dosen di STIKAS, jadi di bidang pendidikan kesehatan. Kemudian yang berikutnya ada Purnama Sidik nih, kita biasanya manggil PS. Halo PS, apa kabar? Ya, PS ini bekerja di salah satu anak BUMN ya, di PT Solusi Bangun Mandiri. Benar ya S ya, PT ya S ya? Indonesia. Solusi Bangun Indonesia. Ya, oke. Indonesia. Ya, yang berikutnya di bawah saya ada Mukti Dwi Prasetyo, kita panggil Amoy gitu ya. Teman-teman sudah tidak asing, kemarin saya wawancara dia juga. Halo, apa kabar Moy? Halo, apa kabar? Ya, Amoy ini bergerak di salah satu BUMN, yaitu di Perum Peruri di percetakan uang. Yang terakhir, yang paling bawah, Prima Maulana. Halo Prima, apa kabar? Ya, halo. Ya, Baik-baik. ya, Prima ini juga bergerak bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN di Solusi Bangun Indonesia juga. Nah, oke, mungkin kita mulai saja nih. Saya ingin tahu kira-kira apa yang sahabat-sahabat saya ini bisa sharing terkait dengan apa namanya aplikasi bela negara yang sudah mereka pernah lakukan. Jangan bayangkan aplikasi bela negara ini hanya melulu perang melawan negara lain gitu, yang ekstrim-ekstrim. Tapi sebenarnya cakupan bela negara ini lebih luas kalau menurut saya. Jadi banyak aspek-aspek yang kita sudah biasa lakukan sehari-hari juga merupakan aplikasi bela negara gitu. Nah, kalau misalnya dari awal sendiri nih, kira-kira Duluan nih. ya, awal dulu nih. Tahu nih, kira-kira dengan kapasitas lo sebagai dosen nih, kan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dengan teknologi, terutama mass media itu kan semakin pesat. Nah, kira-kira apa trik-trik yang bisa lo berikan kepada mahasiswa lo gitu dalam memanfaatkan perkembangan iptek sama mass communication ya, dengan demi menunjang profesi lo sebagai dosen. Kalau dari gue, kebetulan kan gue kan di bidangnya farmasi ya. Jadi kita ngajar farmasi. Nah, terus kalau misalkan di farmasi itu, seperti yang kita tahu, mungkin sebagian udah tahu, kalau misalkan pengembangan obat kayak gitu-gitu, itu butuh waktu yang panjang. Jadi kayak sharing dari dosen, kemudian sharing dari beberapa perusahaan manufacturer asing untuk obat-obatan kayak gitu yang udah ada patennya. Itu zaman dulu. Nah, itu tuh bisa sampai 25 tahun sampai 30 tahun, itu baru dari riset sampai kita bisa keluarkan rilis obat jadi kayak gitu.
Nah, sedangkan untuk sekarang seperti dengan adanya COVID kemarin ini sampai sekarang nih, kayak pencarian obat-obatan, terus kemudian percobaan-percobaannya seperti apa. Nah, itu tuh pemanfaatan teknologi informasi ini tuh bisa dimasukin ke bagian risetnya gitu. Jadi misalkan ada kayak kemarin nih pencarian dari vaksin, antivirus kayak gitu, kenapa bisa cepat? Karena ada pemanfaatan dari teknologi itu. Jadi kita sekarang tuh kalau di farmasi itu ada yang namanya komputasi. Jadi bioinformatika. Jadi kita memanfaatkan big data. Dari big data itu kita pencarian senyawa-senyawa yang memungkinkan menjadi obat-obatan yang aktif kayak gitu. Sederhananya sih kayak gitu. Oke, siap-siap. Nah, gue penasaran nih beralih ke sahabat gue yang satu lagi, ke PS dulu. Kira-kira kontribusi apa yang pernah lo lakukan atau apa ya kira-kira unek-unek atau ketidakpuasan gitu selama lo bekerja di institusi yang kira-kira memang kritik lo tuh bisa membangun. Yang positif dulu dong, jangan langsung unek-unek. Oh ya udah, yang positif dulu deh, apa kira-kira kesan-kesan lo dulu deh. Enggak, kontribusi tadi, gue setuju tuh Kontribusi dengan dulu. pertanyaan yang pertama. Kontribusi dulu lah. Masa dia nggak punya kontribusi sih? Nggak usah nyolot dong, Pak. Ini kita diskusi kan? Kira-kira apa sebelum lo mengungkapkan kritik? Silakan masih mute Pantesan suara aku tadi nggak didengar sama Mukti. Menurut saya sih, dengan profesi saya sebagai karyawan anak perusahaan BUMN, melaksanakan tugas sesuai dengan KPI yang ditentukan dan berusaha untuk mencapainya itu udah salah satu bagian dari memajukan bangsa ya, seperti itu. Apalagi saya kan bergerak di bidang industri semen ya. Semen salah satu masih jadi komponen utama dalam pembangunan infrastruktur. Jadi menghasilkan mencapai KPI, ujung-ujungnya menghasilkan kualitas semen yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan dan menopang pembangunan dalam negeri. Seperti itu, Bang Ardi. Iya. Nah, dari yang sudah lo sampaikan, kira-kira ada kepuasan, sudah cukupkah target yang lo impikan itu, atau misalnya ada kekurangan gitu? Atau misalnya kurang apa yang lo mau tuntut gitu? Dituntut ke mana nih? Ke pihak korporasi atau ke siapa? Kalau misalnya yang kita tadi sudah sempat diskusikan terkait dengan kapasitas institusi lu dalam menghasilkan produk semen, apakah sudah mencukupi? Apakah kira-kira ada persaingan dengan negara lain atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau persaingan di ini ya di dalam negeri sendiri, kebutuhan semen kan sampai 2030 itu masih lebih rendah ya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kapasitas pabrik semen yang ada di seluruh di Indonesia, seperti itu. Jadi persaingannya itu lebih sekarang itu dengan kondisi seperti itu, tapi masih banyak bermunculan pabrik-pabrik semen baru seperti itu. Apalagi ada beberapa memang dari luar. Nah itu jadi apa ya? Satu concern apa ya? Satu pertanyaan sih seperti itu gitu. Maksudnya satu sisi sudah tahu marketnya seperti ini, cuman sisi lain masih dibuka investasi untuk pembangunan pabrik semen baru seperti itu sih, Bang Ardi. Oke, siap. Kita hold dulu sampai situ karena ada pertanyaan lagi sebenarnya untuk
PS nih, cuman kita coba dengar referensi dari sahabat kita yang satu lagi. Kira-kira Prima, Pim, gue pengen denger Pim, kira-kira kan PS dan Prima ini kan bekerja di institusi yang sama ya, mungkin beda divisi dan sebagainya gitu. Kira-kira tantangan apa yang paling berkesan yang lo dapat gitu selama mengabdi di institusi Solusi Bangun Indonesia ini? Yang berkesan, yang kira-kira wah ini memang benar-benar ya, memang benar-benar nih ini tuh gue sudah memberikan sumbangsih gitu kepada Indonesia melalui institusi lo. Kalau dari segi tantangan sebetulnya yang sekarang ingin kita istilahnya capai ya, kita raih itu sebenarnya melebarkan market share untuk produk, salah satu produk sih sebenarnya. Memang ada untuk sekarang produk semen khusus ya untuk pengeboran minyak itu kita market share-nya masih rendah. Kita sebagai anak perusahaan BUMN, tapi di negara sendiri masih kalah market share-nya dengan perusahaan asing. Nah itu mungkin jadi tantangan kita untuk bagaimana caranya ke depannya bisa meraih market share yang lebih tinggi dari sekarang. Itu sih sebetulnya ada tantangan yang untuk produk yang lain mungkin bagus ya market share-nya. Kita total sebetulnya untuk seluruh Indonesia itu sekitar 50% 50 sampai 51%. Itu total untuk market share-nya. Tapi untuk produk pengeboran minyak ini masih rendah, sekitar 10 sampai 15%. Itu sih sebetulnya. Masih ada tantangannya. Sebelum gue lanjut, gue ada penasaran sedikit, kira-kira kaitannya industri semen dengan pengeboran minyak itu apa ya? Ada satu jenis semen, itu namanya oil well semen. Nah itu khusus digunakan untuk pengeboran minyak. Jadi di pengeboran minyak itu setelah dibor, dia ada casingnya. Nah casingnya itu dari semen. Nah jadi memang semen untuk aplikasi khusus pengeboran minyak. Nah, ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, gitu, oil services kayak gitu. Oke, siap. Nah, yang gue tangkap dari sharingnya PS dan Prima ini kan ada kesamaan ya. Kira-kira ada persaingan antara perusahaan dalam negeri dengan luar negeri gitu dalam hal memenuhi permintaan pasar gitu. Nah, gue pengen tahu nih pendapat Amoy ini, Moy. Kan kita kemarin sudah diskusi dan sebenarnya rekan-rekan semua, saya sudah sedikit banyak mengenal gitu ya sepak terjang Amoy di perusahaannya, yaitu di di BUMN Perum Peruri yang memang saya acungi jempol ya, Mukti ini, Amoy ini benar-benar mendedikasikan dirinya untuk memajukan perusahaannya. Nah, kira-kira Moy, kalau kita kan udah pernah sharing terkait dengan kontribusi lo dalam bela negara. Nah, kira-kira lo ada pendapat nggak kira-kira terkait dengan yang disampaikan Prima dan PS? Kira-kira solusi apa gitu? Karena menurut gue lo tuh orangnya visioner gitu kemarin yang lo sampaikan gitu. Kira-kira gimana? Biasa jadi karena emang konteksnya kita diskusi. Memang kayak tadi disampaikan oleh teman kita, sahabat kita dari kecil, PS dan Prima, untuk SBI ini atau semen ya, itu adalah salah satu fundamental dalam infrastruktur. Nah, tadi yang disampaikan PS, logikanya jelas. Infrastruktur yang masif di Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke, dengan akses yang saat ini masih katakanlah ya dibandingkan negara-negara lain masih di bawah gitu kan. Artinya kan kesempatan untuk pabrik semen yang dalam hal ini BUMN yang fokus ke semen itu harusnya bisa lebih meroket gitu. Karena kenapa? Sudah jelas, marketnya sudah jelas, kompetensi juga sudah punya, tinggal kebijakan yang ada di pemerintah gitu loh. Nah, kita bela negara, bagaimana caranya? Ya, tadi PS sudah sampaikan bahwa bela negaranya pasti dengan sebagai seorang karyawan ngejar KPI, salah satu tolak ukur. Namun itu yang standar, kan? Pasti kan kita akan tanya lagi nih ke teman-teman nih, yang lebih dari itu apa sih, gitu kan?
Kalau cuma kerja KPI juga, ya semua anak bangsa pasti bisa ngejar itu, gitu kan. Ada hal lain nggak yang lebih daripada itu? Ini kan sebuah pertanyaan, gitu kan. Kalau tadi adalah pada saat ini minusnya atau negatifnya, kenapa perusahaan lain bisa masuk? Ada hal yang memang kita bisa bedah, yaitu politik dan non-politik, gitu kan. Kalau politik itu nggak bisa kita diskusikan di sini. Tapi kalau misalkan yang non-politik, artinya kenapa mereka bisa masuk, gitu kan. Apakah memang secara kompetensi, secara hal lainnya kita masih rendah gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan gitu. Itu aja sih dari gue, Di. Oke, siap. Ini merupakan wawasan baru buat gue sebenarnya sih ya. Karena kan kita sebenarnya sama-sama ada beberapa institusi kita ini sama-sama plat merah gitu, termasuk gue sendiri gitu kan. Nah, kira-kira yang terakhir nih, kita sudah membahas cukup ini ya, cukup apa namanya kritis terkait dengan apa isu-isu yang ada di tempat kerja kita. Nah, terakhir dari gue, kira-kira dari teman-teman ada rekomendasi tidak? Atau misalnya ada ide atau ada saran ya, rekomendasi berarti ya, kira-kira untuk kedepannya apa yang bisa atau yang akan teman-teman yang teman-teman inginkan untuk apa namanya memajukan atau menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan di institusi masing-masing. Kira-kira apa ya? Dari siapa dulu ya? Dari mungkin gimana Ul kira-kira? Pasti kan ada kelemahan, kekurangan, dan kira-kira rekomendasi kan berarti kan itu merupakan suatu hal yang bisa kita kerjakan supaya menjadi solusi gitu ya. Kira-kira gimana Ul? Masih mute Ul? Apa ya? Paling gini sih, kalau misalkan di universitas sih khususnya, yang masih berat itu biasanya untuk dosen dan mahasiswa itu biaya riset. Jadi biaya riset itu menurut kami itu masih lumayan kecil lah biayanya. Jadi kayak dukungan supportnya tuh kurang gitu dari pemerintah. Jadi cuma beberapa universitas aja yang mungkin dia sudah besar, kemudian emang dia punya dukungan biaya yang tinggi itu cuma terbatas gitu. Misalkan gampangnya sih UI itu lumayan biaya risetnya kayak gitu. Tapi universitas lain bahkan negeri sekalipun itu dukungan untuk risetnya tuh nggak terlalu bagus kayak gitu. Jadi saya pernah ketemu waktu itu ada konferensi. Jadi konferensi itu dia mahasiswa. Jadi dia mahasiswa itu sampai dia tuh untuk ikut konferensi itu pakai biaya sendiri karena kampusnya ini kampus negeri ya, kampus negeri lumayan mungkin 10 besar kali. Dan dia itu nggak ngasih dana yang cukup gitu untuk konferensi itu. Padahal itu juga kan biasanya kalau misalkan mahasiswa atau dosen itu ngadain ikut konferensi terus publikasi jurnal kayak gitu kan sebenarnya untuk menambah nilai universitas juga kan kayak gitu. Mungkin di risetnya sih. Iya ya. Support untuk dukungan kayak dosen deh, dosen itu kan kita punya tridharma ya kan, tridharma perguruan tinggi, kita harus riset, kita harus ngajar, kita harus pengabdian. Nah itu nggak semua universitas itu punya dukungan yang bagus untuk bisa mengaplikasikan tridharma perguruan tinggi itu. Kayak gitu sih. Siap. Kalau misalnya dari Prima sendiri, kira-kira Prima atau PS lah ya, karena kan institusinya beda dan tadi gue tangkap tuh ada kesamaan problem. Kira-kira rekomendasi yang bisa lo ajukan untuk apa namanya memajukan institusi lo atau misalnya improve diri lo sendiri, itu gimana Prim kira-kira? Kalau sekarang ini kan sebetulnya dari 1 atau 2 tahun yang lalu BUMN itu kan lagi mencanangkan apa ya, sinergi BUMN istilahnya ya. Nah, seperti itu sinergi BUMN. Oke. Ya kan? Nah, ternyata aplikasinya belum gitu, belum semua bisa disinergikan antara BUMN yang ada di Indonesia gitu, perusahaan-perusahaannya. Nah, mungkin yang harus diimprove oleh pemerintah itu mungkin ya terkait dengan sinergi itu secepatnya
disinergikan agar memajukan seluruh BUMN di Indonesia gitu seluruh perusahaan. Oke, Itu sih siap. mungkin yang paling fundamental ya. Iya benar, yang gue sangat sepakat itu kata sinergi gitu. Kalau misalnya di BRIN sendiri itu ada istilah namanya kolaborasi. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri. Jadi harus ada kolaborasi antar institusi penelitian atau institusi pendidikan dengan BUMN atau perusahaan gitu. Ya, jadi mungkin ya rekomendasi yang bisa gue tarik gitu benang merah dari semuanya itu kita butuh yang namanya sinergi ya, kolaborasi antara universitas sebagai institusi pendidikan dengan BUMN mungkin bisa support di bagian pendanaan atau gimana. Kalau dari Amel sendiri kira-kira lo sepakat nggak Moy dengan rekomendasi dengan benang merah yang gue tarik? Kalau gue sih mungkin agak beda dikit ya. Dalam artian gini, kita BUMN, perusahaan memang yang cukup besar, hampir sekitar sekarang sekitar 40 sekian BUMN dari tadinya ratusan setelah di merger dan lain-lain lah. Jadi sekitar 40-an. Dan bagi gue tadi semangat satu yang kata Prima sampaikan, sinergi BUMN yang iya. Tapi kalau menurut gue pribadi yang paling utama dan fundamental sebenarnya adalah profesionalisme. Kenapa? Sinergi kita itu perlu kita sinergi, ibaratnya kita berteman ataupun kita punya keluarga kan, kita bersinergi nih, tapi dari satu pihak aja ada yang nggak profesional. Nah itu sudah menimbulkan ya kesenjangan, iri dan lain-lainnya. Jadi bangsa Indonesia ini yang harus ditingkatkan itu profesionalisme gitu. Kenapa? Karena banyak ya kayak integritas kita gitu kan, kayak inisiatif kita dan lainnya itu masih kalah dibandingkan yang lain, terutama disiplin ya gitu kan. Iya. Artinya ya kalau kita mau jadi orang profesional atau kita mau menjadi negara yang lebih baik, negara yang berkembang, ya minimal profesionalisme kita, minimal ya waktu tadi disiplin gitu. Itu aja sih kalau dari gua mah. Jadi kalau kita mau maju ya kita harus dimulai dari pribadi kita gitu kan. Jangan langsung dari luar dulu, jangan satu dari perusahaan kita yang gede, tapi dari pribadi kita dulu aja sih. Itu sih menurut gua. Oke, siap. Nah, ini nih yang sebenarnya yang gue suka gitu. Ternyata di balik pertemanan kami, ternyata gue baru tahu kevisioneran rekan-rekan gue gitu ya. Jadi bisa ngelihat atau Ada masalah apa? ngambil pandangan dari point of view mereka gitu. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua yang mendengarkan podcast ini bisa mengambil hal baru gitu. Ya, mudah-mudahan diambil baiknya gitu. Kira-kira ya paling nggak bisa mendapatkan inspirasi dari kegiatan kegiatan yang sahabat-sahabat saya kerjakan yang menurut saya ini erat kaitannya dengan bela negara sesuai dengan kapasitas mereka di institusi mereka gitu. Ya, mungkin untuk podcast kali ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih nih kepada sahabat-sahabat saya, Prima, PS, Purnama Sidik, Amoy, Mukti, dan Aul. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Ya, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys. Waalaikumsalam, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua stop ya. Sebentar ininya rekamannya.